Welcome to the Midnight Story. Nah, pada episode kali ini, gua akan membahas tentang kasus pembunuhan berantai yang sempat menggemparkan kota Bogor sekitar tahun 2001 lalu. Sebab itu, mari kita bahas. Bogor, 25 Februari tahun 2021. Tepat pada hari Kamis pagi itu di depan sebuah toko bangunan ditemukan sebuah bungkusan plastik besar hitam. Bungkusan plastik tersebut mengganjal di depan gerbang toko bangunan. Bungkusan tersebut diketahui mengganjal di depan gerbang toko tersebut yang pada akhirnya ditemukan oleh seorang pemilik toko bernama Dedi. Awalnya Dedi berusaha memindahkan bungkusan plastik tersebut karena menghalangi pagar tokonya. Awalnya tidak ada kecurigaan sedikit pun terhadap plastik yang akan dipindahkan ini. Namun saat kantong tersebut akan diangkat oleh Dedi, dia pun mulai curiga karena ketika diangkat berarti itu nggak biasa. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk memeriksa kantong tersebut. Dan saat diperiksa ternyata isi kantong tersebut merupakan sosok mayat perempuan. Nah, tak perlu waktu lama akhirnya pun Dedi langsung melaporkan temuan tersebut ke RT setempat. Korban tersebut diketahui adalah seorang wanita bernama Giska Putri. Korban diketahui tinggal di desa Cimanggu 1, kecamatan Cibumbulan, kota Bogor. Namun di kepolisian setempat diketahui bahwa jasad wanita tersebut merupakan korban kasus pembunuhan. Nah, hal ini diperkuat dengan ditemukannya kaki korban dengan kondisi terikat, serta terdapat bekas luka cekikan di leher korban. Nah, tak selang berapa lama, pada tanggal 10 Maret tahun 2021, warga kota Bogor kembali digemparkan dengan penemuan sosok mayat perempuan bernama Elia Lisnawati. Korban sendiri ditemukan dengan kondisi tidak bernyawa dengan mulut berdarah di sebuah kebun kosong, kawasan Megamendung, kota Bogor. Giska Putri merupakan seorang wanita berusia 17 tahun dan masih berstatus seorang pelajar. Nah, awalnya diketahui korban ini pamit pada tatanya untuk pergi belajar kelompok di rumah temannya. Yang diketahui juga, selain bersekolah, Giska ini juga bekerja di sebuah tempat salon kecantikan. Nah, awal perkenalan Giska dengan Rian ini diawali sebuah grup media sosial. Nah, pada saat itu, Giska mengunggah sebuah status bahwa dirinya mengalami penipuan sebesar 2 juta rupiah. Tak berselang lama pun, akhirnya Rian langsung menanggapi postingan yang diunggah oleh Giska tersebut dan mengatakan bahwa dirinya memiliki uang sejumlah 1 juta rupiah. Akhirnya pada tanggal 24 Februari tahun 2021, Rian pun menjemput Giska di stasiun Citayam pada pukul 10 pagi. Nah, menurut pihak polisian sendiri, Rian menggunakan jaket berwarna krem, sementara Giska menggunakan sebuah kaos berwarna putih dan menggunakan sebuah kalung. Setelah menjemput Giska, mereka pun langsung menuju ke sebuah penginapan amanah di daerah Puncak. Dan dalam perjalanannya ini, Rian dan Giska ini sempat mampir ke sebuah minimarket dan juga restoran untuk makan dan berbelanja terlebih dahulu sebelum menuju ke penginapan. Pada akhirnya pada pukul 2 siang, mereka pun sampai di penginapan amanah tersebut. Nah, setelah sampai, Rian pun langsung berikan uang sebesar 1 juta itu kepada Giska yang sudah dijanjikan sebelumnya. Setelah sampai, mereka pun akhirnya bercengkrama dan beristirahat. Nah, setelah selesai beristirahat, sekitar pada pukul 7 malam, Rian dan Giska ini kembali berbincang sambil menunggak minuman beralkohol. Dan disinilah malapetaka bagi Giska pun dimulai. Awalnya mereka berbincang seperti biasa tanpa ada masalah sedikit pun sambil menunggak minuman. Namun lama-kelamaan, Rian pun menjadi kesal karena Giska seringkali mengatakan bahwa dirinya membutuhkan uang sebesar 1 juta rupiah. Untuk yang hal inilah yang membuat akhirnya Rian terpancing emosi dan ingin menghabisi Giska. Awalnya Rian tidak berusaha menanggapi permintaan Giska. Namun lama-kelamaan mungkin karena pengaruh dalam alkohol, akhirnya Giska ini terus-terusan meminta kepada Rian uang 1 juta itu. Karena kesal dan gelap mata, akhirnya Rian pun langsung mendorong Giska ke kasur dan mencekiknya hingga kehabisan napas. Nah, usai menghabisi nyawa Giska, Rian pun lalu keluar penginapan dan menuju salah satu rumah temannya untuk menyewa tas gunung sebesar 35.000. Belasan itu Rian juga mencari sebuah kantong hitam besar, yaitu kantong plastik sampah kayaknya besar banget kan, untuk membawa jasad Giska di dalamnya. Nah, setelah semua peralatan sudah didapatkan, Rian pun lalu kembali ke penginapan untuk mengurus jasad Giska. Nah, selain itu Rian juga mengambil ponsel dan kalung milik korban. Nah, Rian sendiri pun memutuskan untuk membuang jasad korban di Jalan Raya Cilebut, Jembatan 2, Kota Bogor. Dan setelah membuang jasad Giska, Rian pun lalu menjual kalung emas dan handphone milik korban yang laku sekitar 2 juta rupiah. Setelah membunuh Giska, ternyata tidak membuat Rian menyesali perbuatannya. Justru tindakannya semakin jadi.
Pada tanggal 9 Maret tahun 2021, Rian kembali melakukan pembunuhan terhadap Elia Lisnawati, seorang wanita berusia 23 tahun yang merupakan seorang janda beranak satu. Modusnya pun sama, mengajak korban berkenalan di media sosial, lalu mengajaknya bertemu di penginapan amanah, berbincang sambil minum minuman keras, lalu menunggu korban ketika korban lengah, mencekik korban hingga teh. Nah, setelah membunuh Elia, Rian pun lalu membungkus jasad Elia dengan baju miliknya dan membawa jasadnya menggunakan tas gunung yang sebelumnya digunakan untuk membawa jasad Giska. Berbeda dengan korban sebelumnya yang dibuang ke pinggir jalan raya, Rian sendiri memilih membawa jasad Elia ke sebuah kebun kosong di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Akhirnya pada tanggal 10 Maret tahun 2021, Rian pun berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Satu, dia diketahui sedang berada di Depok. Dan saat terjadi penangkapan, Rian tidak sama sekali melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan oleh kepolisian, Rian sangat tenang saat dilakukan penangkapan. Dan saat diinterogasinya pun dirinya nggak mau banyak hal, dan dia mengaku bahwa punya trauma benci sama perempuan waktu SMA. Namun selidik setelah diinterogasi lebih dalam, ternyata Rian ini diketahui menggunakan narkoba jenis sabu. Jadi bisa ketahui bahwa di lokasinya dia sedang berada dalam pengaruh sabu-sabu. Nah, Rian sendiri akhirnya dijerat dengan pasal pembunuhan dan perlindungan anak serta terancam hukuman 15 tahun penjara dan tuntutan paling berat hukuman mati. Nah, hingga kini motif menguasai harta korban masih menjadi alasan utama Rian membunuh para korban. Dan itulah sosok Rian, si pembunuh berantai dari kota Bogor. Pesan gue adalah jangan pernah mudah percaya dengan siapapun yang lu kenal di media sosial. Kalaupun emang lo kenal dan mau ketemu silahkan, tapi usahakan jangan sampai cuma kedua doang, karena kita nggak tahu motif itu apa. Nah, kalau kalian suka dengan video gue, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, serta jangan lupa untuk di-share. Nah, kalau kalian juga punya pengalaman horor yang ingin dibagikan ke gue, boleh banget kirim aja ke email gue, ntar gue kasih di sini ya, dan gue taruh juga di deskripsi. Nah, kalau kalian misalkan punya topik menarik yang pengen gue bahas, apapun itu ya, boleh banget taruh aja di kolom komentar atau DM Instagram gue di Brian.Marus atau Instagram di the.midnight.story. Kalian boleh kasih aja masukan apapun itu atau topik apapun yang menarik, boleh banget. So, demikian cerita pada malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.